Oke guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan gue Junio Pasya Dita N atau yang kita kenal dengan nama saya Junio. Gue mau menginformasikan bagi mau komen, like, subscribe silahkan lah. Ya kalau mau misalnya nggak mau komen, like, and subscribe gak apa-apa juga. Gue mau hari ini ngebahas berita duka cita terlebih dahulu ya. Mungkin breaking news ya. Terkait kecelakaan kereta api di Bekasi lah, ini yang membuat heboh ya di mana-mana ya, di Instagram, di Twitter, di Facebook, masih banyak lagi lah. Ini tidak terlepas mungkin yang kita tahu, yang mungkin yang kecelakaan kereta yang terkenal, yang sampai saat ini kita tahu mungkin kan kayak kecelakaan kereta api rel Bintaro. Nah itu terkenal loh, tapi di tahun berapa tuh, 1987 lah, itu terkenal lah dengan kereta api Bintaro itulah. Ya mungkin gue mau lihat dulu lah di berita headline terlebih dahulu nih ya, mengenai korban di rel kereta api inilah yang di Bekasi ya. Ada sih, kalau ini kronologinya awalnya bermula dari ini sih, kalau pemicu kronologi yang pertama tuh kan ya mobil taksi ya, taksi hijau ya, mungkin yang kau nggak tahu ya, taksi Vietnam, mobil taksi lah pokoknya. Ini katanya nih kalau di berita di Detik.co nih, kecelakaan diduga awalnya tuh ketika ada kereta komuter lain itu menabrak taksi hijau Green SM di perlintasan kereta api di sekitar Bola Kapal, Bekasi Timur lah. Nah ini yang menyebabkan kereta komuter lain tertahan di stasiun Bekasi Timur lah. Nah inilah yang membuat kereta komuter lain itu tertahan dan ditabrak oleh kereta Argo Bromo. Nah tahu lah, kereta Argo Bromo kan kereta yang mau ke mana ya, daerah Jawa Timur lah. Nah ini yang kejadiannya dari jam berapa nih, 9 malam lah. Nah emang kalau kecelakaan gak ada yang tahu ya. Ini kalau bagi gue emang kereta api tempat paling nyaman ya kalau buat pergian gitu ya. Ya mungkin ini yang membuat membuat kita lebih hati-hati lagi lah kalau memilih transportasi. Mungkin nggak ada yang tahu kan kecelakaan ini kan, mungkin taksi aja mau nyolong, mau mati dia ngejar penumpang lah, atau dia lagi ngantar penumpang tiba-tiba kena aja. Dan gua tahu korbannya di sini nih yang gue lupa nih, korbannya tuh berapa ya, 5-6 orang yang meninggal dunia lah. Nah itulah yang kita nggak tahu lah ya kedepannya seperti apa gitu. Nah inilah yang membuat kereta api Indonesia menunda sejumlah perjalanannya ke daerah Jawa Timur lah, terutama di Surabaya sampai ke Malang. Ya itulah yang menyebabkan adanya kecelakaan inilah. Itulah yang mungkin sampai yang membuat Raffi Ahmad sampai turun kan, Zulkifli Hasan tuh turun waktu itu, gue liat di Instagram turun melihat kondisi situasi lah. Ya kalau sekarang situasinya ya intinya 200-400 orang selamat lah ya dari musibah kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur inilah. Ya kalau untuk lebih lanjut ya, menurut gue pribadi emang emang korban jiwanya akan bertambah, cuma kan baru sekitar 5-6 orang lah. Kalau mungkin ya emang ya menurut gue ini juga kesalahan dari mungkin ya itu yang gue bilang, bermula dari taksi ya. Harusnya kalau mau ini mungkin ya ini kesalahan dari petugas itu aja sih kalau gue sih, yang dari petugas keretanya ya, tapi udah berjuang banget lah ya buat menyelamatkan penumpang, tapi mau gimana lagi nggak bisa terselamatkan gitu ya. Musibah nggak ada yang tahu lah ya. Mungkin kayak taksi Green ini kan ya ngantar penumpang lah ya, nama ini ya, ngantar penumpang sampai ke
mana ke rumah ya atau gimana, tapi dia mau nyolong ketabrak, dan di situ ditahan lagi, di pas lagi sama kereta GoPro, udah tahan juga tuh. Terus sampai wah udah beruntun dah, kecelakaannya tuh melebihi kecelakaan kereta Bintaro lah. Ya menurutku emang udah ya apa ya seharusnya saya sekarang kan lagi evakuasi kan, korban juga masih di mana ya, yang bagi yang masih ini kan bisa dirawat di mana ya, rumah sakit mana Bekasi ya katanya, rumah sakit Hermina yang nggak salah, lupa tuh. Dan juga nih dari sini ya mungkin dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi juga atau KNKT juga akan melakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta kecelakaan kereta api KRL komuter lain dan kereta api Argo Bromo. Nah inilah, dan nama ini ya dari tim investigasi KNKT juga sudah berkumpul lah di malam hari ya, udah kumpul lah dari kemarin di stasiun Bekasi Timur itulah. Ya kalau gue sih melihat ya mungkin gue pribadi ya emang kalau gue lihat sih emang ini kesalahan koordinasi sebenarnya. Kalau sama ya mungkin dari taksi aja jangan langsung nyolong, lu lihat situasi dulu kan, kalau misal di lampu lalu lintas kereta api kan kayak gimana kan, bisa ada yang penutupnya gitu. Nah itu jangan berhenti aja kalau udah misal udah ini tiangnya udah menutupin jalan ya, kita berhenti di situ tuh. Nah juga Menteri Perhubungan juga nih, yakni Dodi Purwagandi, memastikan percepatan evakuasi insiden tabrakan memastikan percepatan evakuasi dalam arti dia mau mempercepat evakuasi penumpang lah dalam ini, biar nggak mengganggu aktivitas kerja yang di Jabodetabek lah. Nah inilah emang mungkin udah mau gimana ya, katanya sih ya, katanya ada berapa nih 3 dari 7 orang masih terjepit lah dalam rangkaian gerbong KRL. Emang kalau di KRL sempit lah pasti ya itulah emang nggak ada yang tahu kan, ya gimana ya, lihat situasi sekarang kan. Ini juga mungkin yang membuat seketika gerbong kereta hancur juga lah ya. Emang ini juga menyebabkan, terutama ya emang gerbong kereta api hancur ya, inilah yang membuat gua kadang transportasi Indonesia itu kita masih maupun ini masih banyak kekurangan lah, masih ada kejadian horor-horornya gitu lah yang gue nggak tahu ya, mungkin ya kayak di Bintaro dulu ada dulu. Nah sekarang kan kecelakaan kereta api di Bekasi lah. Nah inilah yang gue mau ngebahas nih ya, mengapa nih ya kereta api Argo Bromo bisa tabrak KRL lah di stasiun Bekasi Timur. Nah ini yang membuat gue lihat nih kereta api Argo Bromo nih tujuan Gambir Surabaya, bukan Surabaya Pasar Turi, ini menabrak bagian belakang KRL Tokyo Metro tujuan Kampung Badan Cikarang lah. Nah inilah yang membuat nih kereta api Argo Bromo langsung berbenturan keras hingga menyebabkan gerbong belakang risek lah. Nah ini gue baru lihat update lagi, 7 orang meninggal dunia, yang tadi gue bilang 5-6 akhirnya meninggal lagi jadi 7 orang lah, dan 82 orang mengalami luka-luka lah. Ya emang makanya nggak ada yang tahu ya ini dia kejadian ini gimana. Mungkin karena sih katanya ini ada pelanggaran penyebab suatu kereta api ditabrak dari belakang, yaitu pelanggaran terhadap sinyal merah, indikasi berhenti lah. Dan juga adanya kegagalan sistem sinyal lah. Nah itu yang kedua. Dan terakhir ya miskomunikasi lah antara petugas kereta api dengan kereta api lainnya ya, itu yang membuat kecelakaan itulah. Jadi dari Gambir nih, kereta api Argo Bromo nih dari Gambir tapi langsung dan tabrak tabrak kereta komuter lain itulah, tabrakan dari belakang ya.
yang buat itu hancur lah. Nah emang kalau ini juga kesalahan juga sih dari petugas kereta apinya ya, yang mungkin agak ceroboh ya. Emang kadang tugas gue juga kadang ceroboh juga sih dulu. Emang manusia nggak ada yang sempurna ya, pasti ada kesalahan lah. Cuman ya mau gimana lagi, tak nasi udah jadi bubur ya, mau gimana ya. Ya kalau gue sih lihatnya ya ini sedikit pelajaran buat gue ya, mungkin ya gue pribadi ya, kalau mungkin dulu sebagai petugas kereta api eh, atau sebagai masinis harus berkomunikasi lah. Misalnya ada darurat nih, kecelakaan, nah petugas kereta api harusnya menelpon masinisnya untuk keretanya berhenti lah. Dari situlah mungkin ini kejadiannya yang membuat gue apa ya, lebih perlu hati-hati lah dalam transportasi dan juga melihat jadwalnya ya. Dan juga nih apa ya, miskomunikasi ini emang bisa sering terjadi lah ya. Ya itulah yang membuat gue apa ya, ya Menteri Perhubungan sekarang yang Dudi Purwogandi harus melihat ke belakang lagi lah, lihat situasi sekarang inilah. Oke, itu aja yang gue sampaikan terkait info terkait kecelakaan kereta api bekas ini. Semoga menjadi pelajaran buat sesama inilah. Oke, sekian dari saya. Gue kurang lebihnya mohon maaf apabila gue masih banyak kekurangan tadi juga lihat baca teks lah, tapi dari sini gue banyak ilmu yang gue dapat lah. Oke, thanks for watching.